kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran dari pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Baik, kita mulai pelajaran kita dari mapan bab 4 halaman 61 sampai 68 ya. Kamu baca ya. Judulnya Gereja, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Oke. Lanjut kita mulai. Nah, pertama sekali ini ada nanti di buku paketnya itu tentang oikumene. Di sini saya berikan pengertian oikumene, di mana pengertian secara etimologi itu oikumene berasal dari bahasa Yunani, diambil dari dua kata yaitu oikos dan mene. Oikos artinya rumah, mene artinya bumi. Nah, artinya oikumene berarti bumi yang dihuni. Semoga percaya ya. Oikumene menurut Alkitab, aku berdoa. Itu tadi ya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya kita percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itu ada di Yohanes 17 ayat 21 ya. Perkataan di atas ini tadi ya, jadi itu menjadi pengertiannya. Perkataan di atas merupakan suatu doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk gereja, dan ini dijadikan landasan dari gereja oikumene. Nah, tujuannya untuk mewujudkan satu gereja Kristen yang esa di Indonesia. Itulah dia pengertian oikumene. Baik. Nah, gereja, demokrasi dan hak asasi manusia. Ya, manusia sebagai gambar Allah memiliki martabat yang tinggi dan mulia. Sudah pasti ya. Hak asasi manusia tidak boleh dirampas dan diinjak-injak. Ini kita sudah pelajari ini kemarin ya. Merampas dan menginjak-injak asasi manusia berarti melecehkan penciptanya sendiri. Ya. Gereja dan orang Kristen semestinya tidak hanya menuntut supaya diperlakukan dengan adil, diakui hak asasi sebagai manusia, tetapi juga memperlakukan hal yang sama kepada orang lain dan sesamanya ya. Lihat Matius 7:12. Kaitan antara demokrasi dengan politik dan kaitannya dengan gereja kita lihat di sini. Gereja memiliki kepentingan sebagai kontrol terhadap perwujudan politik, dan demokrasi yang menjamin terpenuhinya hak warga masyarakat sebagai manusia yang memiliki hak. Nah, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Politik adalah pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan bangsa, dan yang terpenting adalah kesejahteraan masyarakat, bukan pengelolaan negara. Ya. Nah, bagian F, sikap gereja terhadap demokrasi. Bagaimana ya? Bagaimana terhadap masalah pelanggaran terhadap demonstrasi. Gereja dan umat Kristen harus mendidik warga gereja dan anak-anaknya agar mereka sadar akan hak, tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara ya. Nah, orang Kristen juga harus dapat bekerja sama untuk membela orang-orang yang kehilangan haknya ya. Bagaimana dengan gereja kita sendiri? Nah, dengan hubungan dengan orang-orang Kristen dengan sesama yang berbeda keyakinan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada situasi saat ini menunjukkan, nah lihat ya, bahwa